Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba selesai teman-teman. Kaifa halukum? Berarti jawabnya alhamdulillah ana bikhair. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, yuk dimulai dengan belajar doa belajar terlebih dahulu ya teman-teman. Dimulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk, setelah itu kita artikan bareng-bareng ya teman-teman. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Yuk kita membahas materi yang sebelumnya kemarin ya. Teman-teman masih ada yang pada ingat nggak? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, bab sholat wajib 5 waktu. Jadi sholat wajib 5 waktu itu termasuk rukun Islam keberapa sih teman-teman? Iya, rukun Islam yang kedua. Jadi yang pertama rukun Islam yaitu membaca syahadat, yang kedua menunaikan sholat, yang ketiga membayar zakat, dan yang keempat puasa, dan yang kelima melaksanakan ibadah haji. Jadi yang sholat termasuk ke rukun Islam kedua. Baik, terus rajin sholat itu termasuk ke dalam kategori orang-orang apa sih? Ya, rajin sholat termasuk ke dalam kategori orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang malas sholat, ya padahal dianya punya waktu untuk menunaikan sholat tapi dia bermalas-malasan untuk melakukan sholat, jadi dia termasuk golongan kategori orang-orang yang munafik. Nah, orang-orang beriman tadi yang melaksanakan sholat itu bisa mudah untuk masuk ke pintu surga. Sedangkan orang-orang yang munafik malas melakukan sholat itu akan sangat mudah masuk ke neraka. Jadi sholat itu adalah tiang agama, nggak boleh sampai meninggalkannya, harus tepat waktu gitu teman-teman. Karena ada patah mengatakan sholat itu tiang agama. Terus untuk macam-macam sholat wajib dan beserta rakaatnya, yuk kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Pinter ya. Alhamdulillah ya teman-teman, udah pada paham semua ya kemarin. Yuk kita lanjut ke materi yang kedua, kesimpulannya saja ya. Jadi di buku itu kan ada tasyahud yang bacaan pertama sama kedua. Jadi teman-teman menghafalkan yang doa tasyahud yang paling atas saja, soalnya itu sudah paling dasar dihafalkan oleh umat-umat Islam. Terus lanjut, kapan sih doa tasyahud itu dibaca? Doa tasyahud dibaca di awal dan di akhir. Tasyahud awal ini dibaca di rakaat terakhir kedua, contohnya seperti sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan doa tasyahud akhir dibaca di akhir
rakaat terakhir dalam setiap sholat. Itu teman-teman. Jadi sholat subuh itu nggak ada tasyahud akhir, tasyahud awal ya teman-teman. Sholat subuh itu tidak ada doa tasyahud awal. Dan sholat subuh itu cuman 2 rakaat saja. Jadi selain sholat subuh itu ada doa tasyahud awal dan doa tasyahud akhir. Oke. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas di video kali ini, video pembelajaran ini ada 2 materi yang akan Ustazah Sesa sampaikan, yaitu pelajaran ketiga tentang sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua pelajaran keempat yaitu apa teman-teman? Doa meminta perlindungan dari 4 hal. Yuk kita mulai langsung ya, pelajaran ketiga, sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman di sini udah ada yang tahu belum sholawat itu apa artinya sih? Ya, sholawat kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari jamak sholatun. Sholatun jamaknya sholawatun, yang artinya kalau di bahasa Indonesia yaitu doa. Nah, di sini sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam artinya, maknanya yaitu doa atau suatu pujian untuk baginda Nabi kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk penjelasannya yaitu apa teman-teman? Suatu pujian untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pujiannya ya berupa doa tadi. Nah, di sini di buku dijelaskan ada 2 doa sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di buku sini ini sholawat untuk Nabi Muhammad dibaca kapan sih teman-teman? Ya, sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca di tahiyat atau tasyahud akhir. Ya, bisa dilihat ya teman-teman di buku itu ada 2 macam doa. Teman-teman bisa menghafalkan yang paling atas saja. Soalnya sama seperti yang sebelumnya, ada tasyahud. Di situ ada 2 juga kan teman-teman. Ada yang pertama sama yang kedua. Nah, yang familiar yang dihafalkan yang paling atas saja, sama seperti sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman cukup menghafalkan yang pertama saja ya, yang paling atas. Yuk kita baca bareng-bareng bacaan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke. Yuk kita membaca doa sholawat untuk Nabi Muhammad yang kedua ya, yang baris kedua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, kita sudah selesai membahas
materi sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman udah pada paham sama hafal ya doa sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan sih dibaca sholawat Nabi Muhammad itu dibaca setelah doa tasyahud akhir. Oke? Ya, kita lanjut ya ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran keempat. Apa judulnya pelajaran keempat? Doa minta perlindungan dari 4 hal. Apa sih doa minta perlindungan dari 4 hal ini? Apa saja dari 4 hal ini? Yaitu kita jelaskan secara singkatnya saja ya, pengertiannya bagaimana. Jadi doa minta perlindungan dari 4 hal seperti yang ada di buku ini itu menjelaskan untuk menghindari dari siksa api neraka jahanam dan siksa api kubur, dan menghindari dari godaan kehidupan maupun kematian, serta untuk menghindari dari fitnah dajjal. Nah, doa tasyahud di sini khususnya sangat penting untuk dihafal. Karena apa? Karena ini untuk menghindari dari fitnah dajjal. Kapan sih fitnah dajjal itu datang? Ya, waktu hari kiamat tiba. Nah, teman-teman kalau menghafal ini insya Allah akan terhindar dari fitnah dajjal. Ya, intinya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjutkan untuk membaca doa minta perlindungan dari 4 hal ya teman-teman. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, yuk dibaca artinya bareng-bareng ya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa api kubur, dari godaan dalam kehidupan maupun kematian, dan dari fitnah dajjal. Nah, di situ diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Ya, teman-teman, makna doa ini sudah paham ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, ini maknanya untuk menghindari dari siksa api jahanam dan siksa kubur, lalu menghindari dari godaan kehidupan maupun kematian. Nah, menghindari dari godaan kehidupan kematian itu apa saja ya? Godaannya seperti bermalas-malasan, lalu melakukan maksiat. Nah, lalu yang selanjutnya apa teman-teman? Menghindari dari fitnah dajjal. Nah, ini sangat penting ya teman-teman untuk dihafalkan. Dan doa minta perlindungan dari 4 hal ini nantinya dibaca setelah sholawat untuk Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng ya. Ya, gitu teman-teman. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan 2 bab di pertemuan video kali ini. Ya, tadi kesimpulannya berarti apa ya teman-teman? Kalau sholawat untuk Nabi Muhammad SAW itu termasuk doa untuk Nabi Muhammad kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kapan sih doa sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca? Sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca, yaitu dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, berarti tasyahud itu dibaca terlebih dahulu,
membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, membaca doa meminta perlindungan dari 4 hal. Nah, yuk kita lanjut tarik kesimpulannya ya, yang doa minta perlindungan dari 4 hal ini. Apa tadi teman-teman doa meminta perlindungan dari 4 hal itu? Ya, yang pertama meminta perlindungan dari siksa api jahanam dan siksa api kubur. Yang kedua siksa api kubur, dan yang ketiga untuk menghindari dari godaan kehidupan maupun kematian. Dan yang keempat, nah ini khususnya yang keempat, yaitu untuk menghindari dari fitnah dajjal. Iya, nah ini intinya sangat penting sekali ya teman-teman untuk dihafalkan doa minta perlindungan dari 4 hal ini, karena teman-teman bisa terhindar dari godaan fitnah dajjal maupun godaan kehidupan sehari-hari, contohnya malas atau melakukan maksiat atau boros. Nah itu kan termasuk godaan kehidupan sehari-hari. Oke, ya selesai ya teman-teman pelajaran yang kita bahas di pertemuan video kali ini. Pesannya untuk teman-teman, jangan lupa sholat intinya, karena apa? Sholat adalah tiang agama. Lalu jangan pernah menyepelekan ya mengenai doa tasyahud dan doa sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu doa minta perlindungan dari 4 hal ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tasyahud tanpa membaca di antara tadi yang saya sebut, itu ya tidak ada apa-apanya sholat teman-teman gitu ya. Pesannya juga tetap rajin ya, tetap semangat ya teman-teman di rumah, walaupun situasinya seperti ini ya, intinya tetap semangat dalam menjalani aktivitas maupun mengikuti pembelajaran yang ustazah sampaikan. Oke? Ya, jazakumullah untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran video yang ustazah Sisa sampaikan, dan barakallah, semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan nantinya ilmu yang ustazah Sisa sampaikan bisa bermanfaat di kehidupan teman-teman sekalian. Ya, yuk kita tutup dengan doa penutup terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran video yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.